Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis korelasi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bintang Aji Saputro, yang kedua ada Ferry Andi Wibowo, yang ketiga adalah Abdillah Rahmat Tohono. Di sini kami akan membahas mengenai analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Semakin nyata hubungan linear, maka semakin kuat atau tinggi derajat hubungan garis lurus antara kedua variabel atau lebih. Di sini ada 3 teknik mengenai analisis korelasi. Yang pertama ada korelasi Pearson, yang kedua ada korelasi Spearman, yang ketiga ada korelasi tahu kendal. Korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Syarat korelasi Pearson yang pertama ada data berskala interval, yang kedua ada data mengikuti distribusi kurva normal, yang ketiga data mempunyai variansi yang sama. Rumus korelasi Pearson. Rumus korelasi Pearson adalah R sama dengan N sigma XY min dikurangi sigma X sigma Y per akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Uji hipotesis analisis korelasi Pearson. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf signifikan yang akan dipakai. Apakah H0 tidak ada hubungan antara X dan Y, H1 ada hubungan antara X dan Y. Selanjutnya, pilih statistika uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. Langkah selanjutnya, menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikasi yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya, menentukan keputusan uji mengenai H0 apakah diterima atau H0 ditolak. Yang terakhir, menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Kemudian ada korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman merupakan statistik non-parametrik. Korelasi Spearman merupakan ukuran kadar hubungan antara dua variabel yang didasarkan atas ranking. Persyaratan data dalam korelasi Spearman adalah skala ordinal. Kemudian ada rumus korelasi Spearman, yaitu RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma NI sama dengan 1 DI kuadrat dibagi N kuadrat dikurangi 1. Kemudian uji hipotesis analisis korelasi Spearman. 1. Merumuskan H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf signifikan yang akan dipakai. H0 tidak ada hubungan antara X dan Y, dan H1 ada hubungan antara X dan Y. Yang ketiga, pilih statistika uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. Yang kelima, menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikasi yang telah ditetapkan. Yang keenam, menentukan keputusan uji mengenai H0 apakah diterima atau H0 ditolak. Yang ketujuh, menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Selanjutnya ada korelasi tahu kendal. Korelasi tahu kendal juga termasuk statistik non-parametrik, sama dengan korelasi Spearman. Secara prinsip, analisis korelasi tahu kendal tidaklah jauh berbeda dengan analisis korelasi rank Spearman, di mana keduanya menggunakan data pengukuran skala ordinal. Konsep dasar dari analisis korelasi tahu kendal adalah pembuatan ranking dari pengamatan terhadap objek dengan pengamatan yang berbeda untuk mengetahui kesesuaian terhadap urutan yang diamati. Kemudian ada rumus korelasi tahu kendal. Rumus yang pertama digunakan ketika tidak terdapat rank yang sama, di mana T sama dengan
S dibagi N-1 dibagi 2. Dengan S adalah selisih antara P dan Q. P sendiri adalah pasangan urutan yang wajar, kemudian Q adalah pasangan urutan terbalik, sedangkan N adalah banyaknya pasangan. Nah, apabila terdapat rank yang sama, dinyatakan dalam persamaan T sama dengan S dibagi akar setengah N-1 min TX dikali setengah N-1 min TY, di mana TX atau TY adalah setengah sigma T-1. Uji hipotesis analisis korelasi tahu Kendall. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1, di mana H0 berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, sedangkan H1 T ada hubungan antara X dan Y. Kemudian nomor 2, menentukan taraf signifikan yang akan dipakai. Taraf signifikan yang bisa dipakai adalah 5% atau 0,05. Kemudian yang ketiga adalah pilih statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Statistik uji yang digunakan dalam uji hipotesis korelasi tahu Kendall adalah sama dengan persamaan model korelasi tahu Kendall. Yang selanjutnya adalah menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. Nomor 5, menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Kemudian nomor 6, menentukan keputusan uji mengenai H0 apakah diterima atau H0 ditolak. Nomor 7, menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.